Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الخليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر أشهد أن لا سيدنا محمدا عبده ورسوله شافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجز والظهر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر لقد شرفه الله بالتضحية لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam suasana bahagia merayakan hari raya Idul Adha, kita semua kembali berkumpul bersama-sama di musola ini melantunkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagungkan dan memuji asma Allah, Tuhan yang Maha Agung, Lahi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dengan menghayati kalimat takbir dan tahmid ini di dalam hati kita masing-masing, merasakan betapa kecil dan kerdil dan lemahnya kita sebagai manusia berhadapan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita tingkatkan takwa dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memenuhi segala perintahnya dan juga meninggalkan segala larangannya. Demikian pula kita campakkan segala arogansi, kesombongan, dan ketakaburan yang disebabkan oleh rasa kekuasaan, jabatan, kedudukan, harta benda yang kita miliki. Sebab semuanya semu tak abadi, sama dengan kefanaan alam semesta ini. Selanjutnya, marilah kita melihat bagaimana umat Islam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbondong-bondong menuju ke tempat dilaksanakannya sholat Id, seraya mengingat akan suatu hari di mana semua manusia akan dikumpulkan pada hari yang oleh Al-Quran disebut dengan Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya hari yang ketika harta dan anak-anak tidak memberi manfaat lagi kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita mengenang peristiwa sejarah yang agung, melibatkan dua orang Rasulullah yang tetap dikenang sepanjang masa. Ketika Nabi Ismail alaihi salam menginjak usia remaja, sang ayah Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi bahwa ia harus
mengorbankan Ismail putra kesayangannya. Nabi Ibrahim antara kecintaan kepada anak di satu sisi dan ketaatan memenuhi perintah ilahi di sisi yang lain. Namun cinta Nabi Ibrahim kepada Allah jauh lebih besar di atas cinta kepada anak, kepada istri, kepada harta benda yang dimilikinya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengutamakan perintah Allah yang diwahyukan lewat mimpi tanpa memperdulikan konsekuensi apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perintah itu. Untuk melaksanakan perintah itu, Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak putranya dengan berdialog sebagai bentuk komunikasi antara sang ayah dengan anak dalam rangka mendidik serta membina ikatan batin kasih sayang. Ketaatan dan kepatuhan dalam dialognya seperti terlukis dalam bahasa yang sangat indah dan menyejukkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Artinya, wahai anak kandungku, cahaya mata dan buah hatiku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelihmu, maka pikirkanlah apa yang akan menjadi keputusanmu. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, patuh dan taat kepada orang tua yang telah melahirkan dan telah membesarkannya, dengan spontanitas menjawab, Ya abadi fa'al ma tu'maru, Ya abadi fa'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah ayahanda akan menyaksikan sendiri bahwa ananda sabar serta tabah menghadapi ujian itu. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102. Dalam peristiwa yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat dramatis, bukan Ismail yang tersembelih, karena dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah, tiba-tiba Allah mengganti dengan seekor kibas yang besar yang dibawa oleh malaikat, seperti diilustrasikan dalam ayat Al-Quran, wa fadainahu bidibhin adzim, dan kami tebus dia, yaitu Ismail, dengan suatu sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah pembukaan sejarah berkurban. Maka sebagai penutup dari peristiwa penting itu, Allah mensyariatkannya bagi kita umat muslim, bagi kita yang berkelebihan, supaya melaksanakan kurban setahun sekali pada hari raya Idul Adha. Apa yang digelar Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam panggung sejarah peradaban manusia adalah mengorbankan anaknya secara manusiawi, yang menurut naluri dan pikiran orang biasa bahwa tugas itu adalah sesuatu yang amat sulit diterima. Akan tetapi untuk keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, hal itu adalah suatu hal yang harus dilaksanakan. Sikap seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga dianugerahi Allah sebagai Al-Khalil, imam, teladan dan idola. Kehormatan tersebut tidak mungkin diraih tanpa Nabi Ibrahim alaihi salam didampingi oleh istri yang solehah dan anak-anak yang soleh, seperti dilukiskan di dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa bin dzurriyyati qala la yanalu ahdid dhalimin. Artinya, perhatikanlah ketika Allah menguji Ibrahim
dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga buat keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai kepada orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan sebagai tanda agar sifat-sifat kebinatangan yang sering mendominasi diri kita harus ditundukkan serta dibuang jauh-jauh. Hikmah inilah yang diajarkan dalam berkurban, seperti dalam firman Allah, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang akan sampai kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikianlah dia memeruntukkan binatang ternak itu bagimu. Semoga kamu mengagungkan Allah. Allah berkenan dengan petunjuknya kepadamu, lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita bersama-sama memusatkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya menundukkan kepala, memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga diperkenankan semua doa yang kita panjatkan, semua permohonan kami. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.